Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis cilik bernama Inara. Setiap malam, sebelum tidur, Inara berdoa dengan sepenuh hati. Namun, yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Apakah ini sebuah keajaiban, atau hanya kebetulan semata? Mari kita ikuti kisah luar biasa dari Inara yang penuh harapan dan keajaiban ini. Halo, Sobat Kisah Bijakku, selamat datang di channel kami, di mana kami membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa mengubah pandangan hidup kita. Hari ini, kita akan menyelami cerita tentang seorang anak bernama Inara, yang doa-doanya menjadi kenyataan. Siapkan hati dan pikiranmu untuk merasakan keajaiban dalam setiap kalimat kisah ini. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang gadis kecil bernama Inara. Inara adalah anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu, dan selalu percaya pada kekuatan doa. Setiap malam, setelah beraktivitas seharian, ia akan berlutut di samping tempat tidurnya dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Dalam doanya, ia memohon berbagai hal, mulai dari kesehatan untuk keluarganya hingga impian untuk memiliki sepeda baru. Suatu malam, setelah berdoa seperti biasa, Inara terbangun dengan suara gemerisik di luar jendela. Ketika ia melihat keluar, ia melihat seorang lelaki tua yang sedang duduk di bawah pohon besar, tampak mengamati bintang-bintang. Inara merasa ada sesuatu yang istimewa tentang lelaki itu. Rasa ingin tahunya membuatnya memutuskan untuk keluar dan mendekati lelaki tua tersebut. Dengan hati-hati, Inara menghampiri lelaki itu dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan di sini, Pak?" Lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, aku sedang mendengarkan bintang-bintang, Nak. Mereka punya banyak cerita untuk dibagikan." Inara terpesona dan mulai berbincang dengan lelaki tua itu, yang ternyata adalah seorang pengembara. Mereka berbagi cerita, dan Inara menceritakan semua doanya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama. Setelah Inara selesai bercerita, ia berkata, doa yang tulus akan selalu didengar. Namun, ingatlah, ada hal-hal yang harus kau lakukan agar doa itu menjadi kenyataan. Intrigued, Inara meminta saran dari lelaki tua itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya penuh harap. "Mulailah dengan bersyukur atas apa yang kau miliki. Ketika kau bersyukur, energi positif akan menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidupmu," jawab lelaki tua itu bijak. Inara mengangguk, memahami bahwa keajaiban tidak hanya datang dari doa, tetapi juga dari sikap hati yang benar. Ia mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu, dan pergi tidur dengan pikiran baru. Sejak malam itu, Inara mulai mengubah cara berdoanya. Ia tidak hanya meminta, tetapi juga mengucapkan terima kasih untuk setiap hal kecil dalam hidupnya. Ia berterima kasih kepada orang tuanya yang sehat, kepada teman-temannya yang selalu ada, dan kepada alam yang indah di sekelilingnya. Dalam hati, ia merasa lebih bahagia dan lebih damai. Beberapa minggu berlalu, dan sebuah kejadian luar biasa terjadi. Suatu pagi, ketika Inara membuka jendela, ia menemukan sepeda berwarna merah cerah terparkir di halaman rumahnya. Ia berlari keluar, terkejut dan senang. "Ini sepeda impianku," serunya. Ibunya menjelaskan bahwa teman mereka, yang kebetulan memiliki sepeda baru, ingin memberikan sepeda lamanya kepada Inara. Inara tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, doa dan rasa syukurnya sepertinya mulai membuahkan hasil. Kejadian itu membuat Inara semakin yakin bahwa doanya didengar. Setiap malam, ia semakin rajin berdoa dan bersyukur. Dalam doa-doanya, ia juga mulai memasukkan harapan untuk membantu orang lain. Ia ingin berbagi kebahagiaan yang ia rasakan. Ia mulai mengumpulkan mainan yang tidak terpakai dan membagikannya kepada anak-anak yang kurang beruntung di desanya. Kebaikan Inara semakin dikenal di desa. Anak-anak lain pun terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Mereka mulai mengumpulkan mainan, buku, dan makanan untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Inara merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi. Suatu malam, ketika ia berdoa, ia meminta agar semua anak-anak di desanya bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Tak lama setelah itu, sebuah festival diselenggarakan di desa. Festival tersebut adalah acara amal untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak yang membutuhkan. Inara dan teman-temannya ikut berpartisipasi dengan penuh semangat. Mereka menyiapkan berbagai permainan dan pertunjukan yang menghibur.
Keceriaan festival itu menjadi bukti nyata dari doa dan usaha mereka. Saat festival berlangsung, Inara merasakan keajaiban dalam hatinya. Ia melihat senyum di wajah anak-anak yang bermain dan tertawa. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bukan hanya datang dari doanya, tetapi juga dari tindakan kebaikan yang ia lakukan bersama teman-temannya. Keajaiban itu adalah saat ketika ia menyadari bahwa setiap doa yang tulus bisa menjadi kenyataan jika diiringi dengan usaha dan rasa syukur. Setelah festival, Inara merasa semakin bersemangat untuk terus berdoa dan berbuat baik. Ia bertekad untuk tidak hanya memikirkan impian pribadi, tetapi juga impian orang lain. Setiap malam, ia menuliskan harapan-harapannya dalam sebuah buku kecil yang ia sebut buku doa. Dalam buku itu, ia mencatat setiap doa yang telah menjadi kenyataan dan berterima kasih kepada semesta. Suatu malam, saat Inara menulis di buku doanya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia menulis tentang harapannya untuk melihat dunia yang lebih baik, di mana semua orang saling membantu dan peduli satu sama lain. Tak disangka, keesokan harinya, berita tentang aksi amalnya dan teman-temannya menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang untuk berpartisipasi dan menyumbangkan sesuatu. Inara merasa sangat beruntung. Setiap orang yang datang membawa harapan dan kebahagiaan. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang di sekelilingnya. Mereka semua saling terhubung dalam jalinan cinta dan kebaikan. Inara berdoa dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Tuhan, untuk semua keajaiban ini. Dengan semangat yang tak pernah padam, Inara terus berdoa dan bertindak. Ia menjadi teladan bagi anak-anak lainnya di desanya. Mereka semua mengerti bahwa dengan berdoa, bersyukur, dan berbuat baik, mereka bisa menciptakan keajaiban dalam hidup mereka sendiri. Inara menyadari bahwa setiap doa yang tulus tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Kisah Inara membuktikan bahwa keajaiban sejati muncul ketika kita menggabungkan harapan dengan tindakan. Ia mengajarkan kita bahwa setiap doa memiliki kekuatan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita membawa doa itu ke dalam tindakan nyata. Dengan sikap bersyukur dan berbagi, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Inara tumbuh menjadi seorang remaja yang penuh inspirasi. Kisahnya akan dikenang oleh banyak orang sebagai simbol harapan dan kebaikan. Ia sering diundang untuk berbagi ceritanya di berbagai acara, menginspirasi banyak orang untuk percaya pada kekuatan doa dan tindakan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap doa yang tulus akan selalu menjadi kenyataan, asalkan kita bersedia berusaha dan berbagi dengan orang lain. Di tengah popularitas dan kebaikan yang dibawa Inara, muncul sebuah konflik yang tak terduga. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang terinspirasi oleh tindakan dan doanya, masyarakat desa mulai menganggap Inara sebagai sosok yang istimewa. Mereka berbondong-bondong datang untuk meminta nasihat dan berkah darinya. Inara yang awalnya merasa bahagia, perlahan-lahan mulai merasakan beban yang berat di pundaknya. Suatu sore, ketika Inara sedang bermain dengan teman-temannya, seorang ibu desa mendekatinya dengan penuh harapan. Inara, tolong doakan anakku yang sakit. Aku yakin doa darimu akan menyembuhkannya. Serunya dengan tulus. Inara merasa tertekan dengan permintaan itu. Ia tidak ingin membuat orang-orang merasa kecewa jika doanya tidak terwujud seperti yang mereka harapkan. Hari demi hari, semakin banyak warga yang datang dengan harapan serupa. Mereka mulai menganggap Inara sebagai anak ajaib yang bisa mengubah takdir dengan doanya. Sebuah patung kecil yang menggambarkan Inara bahkan dibuat dan dipasang di tengah desa sebagai simbol harapan. Masyarakat berkumpul di sekeliling patung itu, berdoa dengan percaya bahwa Inara memiliki kekuatan luar biasa. Inara merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tidak ingin dianggap lebih dari manusia biasa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keajaiban tidak datang hanya dari dirinya, tetapi dari semua orang yang berdoa dan berbuat baik. Namun, suara hati itu tampaknya tidak didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka terus mendekatinya, berharap untuk mendapatkan berkah dan keajaiban. Suatu malam, setelah menyaksikan kerumunan yang terus berkumpul di sekitar patungnya, Inara merasa tertekan. Ia duduk di ranjangnya dan menulis dalam buku doanya, Tuhan,
Aku ingin agar orang-orang tidak menganggapku lebih dari yang sebenarnya. Aku hanya ingin membantu, bukan menjadi dewa. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa beban tanggung jawab yang sangat besar di pundaknya. Keesokan harinya, Inara memutuskan untuk berbicara kepada warga desa. Ia mengundang mereka berkumpul di alun-alun. Dengan suara bergetar, ia berkata, teman-teman, aku sangat berterima kasih atas semua cinta dan kepercayaan yang kalian berikan padaku. Namun, aku bukanlah sosok yang istimewa. Doa dan harapan kita bersama yang menciptakan keajaiban. Namun, tidak semua warga mengerti. Beberapa dari mereka merasa tersinggung dan menganggap Inara merendahkan diri. Kau adalah harapan kami, Inara. Kami percaya bahwa kau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, kata seorang bapak tua yang terlihat sangat emosional. Inara merasa hatinya semakin berat, karena ia tidak ingin mengecewakan siapapun. Konflik semakin memuncak ketika beberapa orang mulai menganggap Inara sebagai sumber segala kebaikan. Mereka mulai membuat ritual dan upacara untuk meminta berkah darinya. Inara melihat ini sebagai hal yang tidak benar, dan ia merasa terasing dari teman-teman dan keluarganya. Ia merindukan masa-masa ketika ia hanya menjadi seorang anak biasa yang berdoa dengan tulus. Inara kemudian mengadakan pertemuan dengan teman-temannya. Ia menceritakan perasaannya dan bagaimana beban ini menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Aku tidak ingin menjadi dewa. Aku hanya ingin menjadi Inara yang biasa, yang bersama kalian, berbagi kebahagiaan dan kebaikan, ia ungkapnya dengan penuh haru. Teman-temannya pun menyadari bahwa mereka telah berlebihan dalam mengagungkan Inara. Mereka berjanji untuk mendukungnya dan mengingatkan warga desa bahwa keajaiban tidak hanya terletak pada satu orang. Mereka mulai merencanakan cara untuk mengubah pandangan warga desa agar lebih fokus pada kebaikan dan kerjasama. Mereka mengusulkan untuk mengadakan festival yang lebih besar, di mana semua orang bisa berpartisipasi dan berbagi cerita tentang kebaikan yang telah mereka lakukan. Inara merasa bersemangat dengan ide ini dan bertekad untuk membantu mewujudkannya. Ia ingin mengingatkan semua orang bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menciptakan keajaiban di dalam diri mereka sendiri. Ketika festival dilangsungkan, Inara dan teman-temannya mengundang seluruh warga desa untuk berbagi cerita. Mereka menampilkan pertunjukan, musik, dan tarian yang melibatkan semua orang. Inara menghabiskan waktu untuk berbicara dengan orang-orang, mengingatkan mereka bahwa setiap tindakan kecil bisa membawa dampak besar. Selama festival, Inara berdiri di depan kerumunan dan berkata, kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan keajaiban. Mari kita berdoa dan berbuat baik bersama, bukan hanya berharap pada satu orang. Suara Inara mengalun lembut, namun penuh keyakinan. Warga desa mulai menyadari bahwa kebaikan dan keajaiban berasal dari usaha bersama, bukan hanya dari satu sosok. Setelah festival, pandangan masyarakat terhadap Inara mulai berubah. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai dewi, tetapi sebagai teman dan inspirasi. Inara merasa lega dan bahagia. Beban yang sempat menghimpitnya kini terasa lebih ringan. Ia kembali menjadi anak kecil yang penuh harapan, dengan semangat untuk terus berdoa dan berbuat baik. Kisah Inara mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kebersamaan dan tindakan kolektif. Keajaiban tidak hanya milik satu orang, tetapi milik kita semua. Mari kita terus saling mendukung dan berbagi kebaikan, seperti yang diajarkan oleh Inara kepada kita semua. Dengan begitu, kisah Inara tidak hanya menjadi legenda di desa, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang arti persahabatan, kerjasama, dan keajaiban yang lahir dari hati yang tulus. Setelah festival yang mengubah pandangan masyarakat terhadap Inara, desa kecil itu mengalami transformasi yang signifikan. Dampak jangka panjang dari tindakan dan ajaran Inara tidak hanya terasa di kalangan anak-anak, tetapi juga merambah kepada orang dewasa dan seluruh komunitas. Berikut adalah beberapa dampak positif yang muncul setelah kisah Inara menyebar ke seluruh desa. Inara berhasil menanamkan nilai kebersamaan di antara warga desa. Mereka mulai menyadari bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif.
Komunitas menjadi lebih kompak, dengan warga saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam berbagai kegiatan. Rasa kebersamaan membuat desa itu lebih harmonis dan penuh cinta. Setelah festival, warga desa menjadi lebih aktif dalam melakukan kegiatan amal. Setiap bulan, mereka mengadakan acara penggalangan dana untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan rasa empati di antara warga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kualitas hidup sesama. Inara dan teman-temannya menggerakkan inisiatif untuk meningkatkan pendidikan di desa. Mereka mulai mengadakan kelas-kelas tambahan bagi anak-anak yang kesulitan belajar. Warga yang memiliki keterampilan mengajar rela berbagi ilmu mereka. Dengan semangat saling membantu, tingkat pendidikan di desa pun meningkat, membuka peluang lebih besar bagi generasi masa depan. Seiring dengan semangat kebaikan yang tumbuh, warga desa juga mulai peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka mengadakan kegiatan bersih-bersih desa, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan. Inara menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk mencintai alam dan menjaga kelestariannya. Kesadaran lingkungan ini membawa dampak positif bagi ekosistem di sekitar desa. Kebangkitan spiritualitas di desa juga menjadi dampak besar dari kisah Inara. Warga mulai lebih aktif dalam berdoa dan bersyukur, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk komunitas. Mereka menyadari bahwa keajaiban terjadi ketika mereka bersatu dalam doa dan harapan. Hal ini menciptakan suasana yang lebih damai dan penuh harapan di desa. Inara juga menjadi simbol pemberdayaan bagi perempuan di desa. Banyak ibu-ibu mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, berkontribusi dalam pengembangan desa. Mereka mendirikan kelompok usaha bersama, di mana mereka bisa belajar dan berbagi keterampilan. Kesetaraan gender semakin berkembang, dan suara perempuan mulai didengarkan dalam pengambilan keputusan. Kisah Inara menginspirasi warga untuk lebih menghargai dan melestarikan budaya lokal. Mereka mengadakan festival budaya tahunan yang menampilkan seni dan tradisi daerah. Anak-anak belajar tentang warisan budaya mereka, yang memperkuat identitas komunitas. Kegiatan ini juga menarik perhatian pengunjung dari luar desa, yang membantu meningkatkan ekonomi lokal. Dengan terbentuknya komunitas yang saling mendukung, warga desa merasa lebih diperhatikan secara mental dan emosional. Mereka tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Dengan adanya kelompok diskusi dan dukungan di antara mereka, timbul rasa saling percaya dan keterbukaan. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis warga. Inara dan teman-temannya mendorong warga untuk mengembangkan keterampilan baru. Mereka mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, dan pertanian berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga menciptakan rasa percaya diri dan kemandirian di antara warga. Kisah Inara menjadi warisan inspiratif bagi generasi mendatang. Setiap anak yang lahir setelah kejadian itu tumbuh dalam lingkungan yang memahami pentingnya doa, kebaikan, dan kebersamaan. Mereka mendengar cerita tentang Inara dan belajar untuk meneruskan semangat baiknya. Warisan ini menciptakan generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kisah Inara tidak hanya membawa perubahan positif dalam hidupnya, tetapi juga mengubah seluruh desa menjadi tempat yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan, kebaikan, dan rasa syukur, masyarakat desa berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Keajaiban yang dimulai dari seorang anak kecil kini menjadi cahaya harapan bagi semua orang. Inara mengajarkan bahwa ketika kita bersatu dalam doa dan tindakan, kita bisa menciptakan keajaiban yang tak terhingga dalam hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk membawa perubahan. Mari kita terus berdoa dan berbuat baik, seperti yang telah diajarkan Inara kepada kita semua.